Halo, halo, halo. Halo, halo. Kembali lagi bersama kita di FPL begini. Liganya para Begini ya. beginner. Oke, kali ini kita mau membawakan konten andalan kita ya. Ya, Konten-konten listicle, sekarang ini. konten-konten intermezzo yang kita bikin ala-ala on the spot gitu ya. Padahal kalian juga bisa cari tahu sendiri sih ya. Oh ya, standar lah ini sebenarnya. Cuman ini udah kita kurasi dan menurut opini kita sendiri ya. Iya. Yaitu adalah 7 pembelian tersukses yang menurut kita ya tentunya ya. Menurut kita dan beberapa sumber dari Google ya. Oke, baik, tapi sebelum kita lanjut ke materi nih, kita ada info menarik ya buat kalian. Ini lumayan nih Kem. Mungkin kalian belum tahu juga nih sesuatu yang bagus gitu. Oke, langsung aja dibawain sama teman kita ya, admin B. Brian, silakan. Oke bro, thank you. Kali ini gue mau ngasih info nih. Gue nemu game yang seru banget, namanya MPL Fantasy. Apa sih game MPL Fantasy ini? MPL Fantasy ini mirip-mirip kurang lebih kayak FPL, di mana lo harus buktiin skill analisa dan strategi buat nyusun tim sepak bola buat mendapatkan poin. Apa sih yang ngebedain MPL Fantasy dari FPL ini? Ya, ini kurang lebih nih ada 3 nih. Yang pertama itu di MPL Fantasy ini tuh nggak mencakup Liga Inggris doang, tapi ada liga lain, contohnya kayak Liga Spanyol, Liga Italia, bahkan sampai Liga Champion. Nah, buat yang kedua, hadiah dari MPL Fantasy ini tuh langsung turun nih setelah pertandingan selesai. Jadi lo nggak perlu nunggu satu musim kayak main FPL begitu ya kan. Nah, buat ketiga, kalau lo nonton pasti jadi lebih seru karena lo juga berasa main buat ngumpulin poin di aplikasi MPL Fantasy ini. Buat hadiah dari MPL Fantasy ini yaitu namanya berlian kemenangan yang bisa ditarik ke saldo GoPay, kalau nggak saldo link aja. Nah, buat satu berlian kemenangan itu senilai Rp200. Jadi setelah lu kumpulin banyak nih berlian kemenangan, itu bisa lu langsung transfer ke GoPay lu nih buat bisa beli pulsa, data, makanan, kalau nggak kopi, kalau nggak jajan apalah, pokoknya terserah lu dah. Nah, kalau buat di minggu ini di MPL Fantasy itu ada match Big Mega Trophy. Nah, ini dari pertandingan Manchester City versus Chelsea yang wajib lo ikutin di MPL Fantasy ini. Nah, buruan download nih. Kalau mau main ya kan, bisa langsung download di id.mpl.live/fantasy. Gua tunggu tim lo di MPL Fantasy sekarang. Oke, lanjut bro. Oke, itu barusan ya dari teman kita yang bawain, gimana, menarik kan? Iya, Jangan lupa ya nanti ikutin instruksi yang dibilang si Brian nih. Iya. Oke, sekarang langsung aja ke peringkat terakhir dulu ya, peringkat ke-7. Ini bisa gue bilang ini fan favorite lah. Ini memang kalau misalkan kita bikin top 10 atau top 7 gitu, ini kayaknya selalu ada gitu. Itu siapa Kem? Rafinha dari ya. Leeds United. Leeds United. Ini memang panasnya agak telat ya. Iya, benar, dia telat panas. Soalnya kan pas pertama-tama dibeli juga dia baru mulai main tuh di game week ke-5. Iya. Kita juga ngeliat Rafinha tuh kayak siapa gitu kan. Iya, muka gitu. Kayak nggak familiar banget. Terus dibeli juga dari klub yang nggak terlalu bagus. Iya, apa sih Liga Prancis berapa tuh dia dengan harga pembeliannya kayak cuman murah ya. Iya, dia murah 23 juta pound sterling doang dari Rennes cuman 23 pound sterling. Kalau gue ngeliat ya, ini memang kayak klop banget ya digabung sama si Leeds. Memang awalnya mungkin agak susah nyari tempat karena Leeds tuh pemainnya merata ya. Jadi memang posisinya di sana kayak ada masih kepake sama Helder Costa. Awal-awal Helder Costa tuh. Terus ada si Harrison. Nah, Harrison masih tetap stay. Nah, di situ orang-orang bilang ngebandingin dia tuh antara dua tuh, kalau nggak Ronaldinho, Rivaldo. Padahal Ronaldinho udah di-keep sama Lacazette ya. Seharusnya nggak boleh dibandingin lagi. Makanya kalau gue sih ngeliat memang kayak ini orang menjanjikan banget ya, tajam, enak dilihat. Ditambah emang permainan dari si Bielsa itu attacking banget ya sih. Attacking banget ya, dan lagi pula dia tuh semenjak international break di pas bulan November tuh dia udah kayak pasti main jadi starter mulu. Sebelumnya kan kayak subs doang lah, pengganti gitu-gitu 40 menit, 50 menit. Nah, semenjak international break di bulan November tuh dia udah full main jadi starter. Kalau kalian cek sendiri itu 90 menit terus saya di FPL. Dan FPL juga jadi aset banget sih ya, karena murah harganya. Benar, murah dan kontribusinya ya asis 1 ya kan. Lumayan lah setidaknya. Seenggaknya balance gitu dia. Iya, yang nggak blank banget lah setidaknya. Jadi merata gitu, kagak kayak langsung booming satu misalkan 4 gol tapi sono blank kagak. Oke, sekarang lanjut ke peringkat ke-6 ya, di atasnya.
ini dari klub yang sama ya. Iya, klub yang sama dan posisinya berbeda tapi. Iya, posisinya berbeda. Jadi dia datang sebagai teman, pas kesini jadi musuhan ya. Iya, jadi musuh nanti, tapi berbeda nasib lah bisa dibilang. Beda yang satu nasib, yang ya. bagus, yang satu belum. Yang ini yang jelek nih. Enggak lah ya. Oh enggak, ini enggak jelek. Bagus yang ini. Oke, langsung aja dari kiper ya. Ini posisi kiper yaitu Edouard Mendy. Ya, kiper Chelsea nih ya. Kiper Chelsea. Di sini sebenarnya Chelsea itu yang paling gila ya pembeliannya musim ini. Iya. Banyak pemain, cuman ya yang so-so paling- semua lah ya. yang paling berhasil ya. Ya, makanya sebenarnya semuanya biasa aja ya menurut gua ya. Ya, Cuman saking banyaknya masa nggak kita masukin gitu. Makanya kita gitu kan, masukin kasihan kan gitu ya, kasihan kan. makanya kita masukin satu ini Edouard Mendy karena memang dampak dia cukup yang paling berasa ya di antara yang lain. Oh, iya. Nah, di sini Edouard Mendy yang dia masuk pemain lama ya makin meredup si Kepa gitu kan. Iya, itu mah benar-benar udah kayak sampah kali ya sekarang. Karena memang si Mendy ini memang potongan puzzle terakhir dari Chelsea yang benar-benar Iya, dibutuhin benar. gitu loh. Mereka beli seabrek pemain tapi Terakhiran juga kan dia dibelinya, terakhiran. iya, pemain-pemain terakhiran dan memang kalau bisa gue bilang sukses apa sih namanya, pembelian sukses Chelsea maksudnya sesuai rumor tuh langsung dateng gitu loh maksudnya. Iya. Kagak misalkan kayak MU rumor-rumor ini taruh Iya, Zong gitu taunya kan. ntar yang datang siapa. Ini gitu. akurat banget pembeliannya sesuai dengan rumor. Nah, Mendy itu memang sesuai dengan pembelian Chelsea sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak misalkan memang dia ngincar Mendy sih setahu gue kayak kipernya. Sama satu lagi si ini sih kipernya Atletico, cuman memang itu susah banget ya. Dan harganya mahal ya. Akhirnya Mendy dapat ya ketolong banget. Dia yang paling berkesan banget buat kita nih yang dari FPL 6 pertandingan awal dia tuh langsung gila ya. Iya benar, dia kayak sempet clean sheet berapa kali beruntun kan gitu ya kalau nggak salah. Dari 6 itu cuman kebobolan 1. Cuman kebobolan 1, sisanya ya boleh lah ada kebobolan. Terus ada juga yang kayak 4 kali clean sheet, 3 kali clean benar. sheet. Terus ada yang sempet poinnya kayak sampai 11 juga kalau nggak salah. Nah, itu kalau dari segi FPL ya poinnya sampai 11. Nah, makanya di FPL salah satu kiper andalan tuh si Mendy. Nah, nanti ada lagi nih yang masuk di list kita juga kiper ya. Iya, benar. Ya, itu dari Mendy peringkat 6. Oke, lanjut. Sekarang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, oke. Nomor 5 ini ada dari tim yang cukup surprising lah menurut gua nih. Tim yang istilahnya seperti fenomenal ya. Iya, karena musim lalu dia kontender degradasi gitu. Sekarang bisa jadi kontender giant killer gitu. Bukan kontender sih, maksudnya jadi giant killer ya. Nah, siapa? Oli Watkins. Oli Watkins dari Brentford dengan harga berapa dia dibeli ya? Iya, dia tuh dibeli dengan total bandrol 27 juta pound sterling. 27 juta pound sterling dibeli dari Brentford karena status sebelumnya dia ini apa? Brentford. Brentford ya. Dia apa di sebelumnya Championship? Iya, dia tuh pencetak gol kedua terbanyak di bawahnya si Alexander Mitrovic. Jadi memang dia ada profile lah ya dari Championship. Dia memang salah satu contender Golden Boots-nya Championship. Cuman memang ya meskipun nggak itu ya banyak juga lah. Ada alasan lah si Aston Villa ngedapetin dia. Karena sebelumnya si Aston Villa ada striker nih si Wesley tuh. Oh iya, Wesley cuman padahal dibeli cukup mahal ya seingat gua. Tapi dia cederanya waduh lama banget. Akhirnya akhir-akhir musim sempat ada menit bermain juga. Cuman tetap bermain dikit-dikit lah ya. Cuman tetap nggak bisa menggantikan si Watkins ya. Iya. Dan berkat performanya di musim lalu juga dia kayak sempat jadi main dipanggil timnas juga kan. Oh iya, gitu, itu pertama kali penampilan perdananya dia lah gitu tuh kan kayak istilahnya kebanggaan banget kan, pride banget buat dia. Itu pertama kali jadi si Wesley dipanggil timnas ya. Watkins Wesley. Watkins dipanggil timnas. Lalu udah sama-sama ya gitu loh. Karena menurut gua yang paling berkesan gua di Watkins tuh waktu dia lawan Liverpool tuh fenomenal banget ya waktu dia menang 7-2 ya. Iya, itu yang pas dia hat-trick 7-2 ya. Sama dia waktu ngalahin Arsenal 3-0 tuh dia brace. Tuh gua lebih terkejut tuh. Watkins. Oke, itu dari Watkins ya, striker Inggris yang menempati peringkat 5. Oke, sekarang lanjut ke peringkat 4 ya. Peringkat 4 ini nih masih mungkin di posisi yang sama juga ya sama yang di peringkat sebelumnya. Tapi ini rada kontroversi mungkin bagi kalian ya. Iya. Kita masukin dia karena kalau menurut kita sih ini salah satu yang terbaik ya. Oh ya, dan dampaknya terakhir itu benar-benar berasa banget sih. Benar. Siapa tuh? Edinson Cavani karena dia fans MU aja enggak, bukan.
Oke, Edinson Cavani kenapa Kem? Edinson Cavani soalnya dia tuh terutama pas di terakhir sih, pas di pertengahannya sampai di musim terakhir kan dia tuh udah kayak jadi pilihan starter gitu kan, udah kayak jadi pilihan starter, dan kebetulan Manchester United tuh kayak istilahnya kekurangan sosok yang kayak penyerang tajam gitu lah, yang istilahnya bener-bener penyerang sejati. Iya. Memang kan itu yang dicari Van sih. Persie gitu-gitu, Nistelrooy gitu-gitu. Iya sih, kalau dari gue ngeliatnya tuh dia memang kayak pemain yang dibutuhkan gitu, karena di umurnya yang sekarang itu bukan tipe pemain yang nuntut jam terbang ya kan. Jadi dia tuh ya memang bukan serep ya, tapi ultimate serep gitu loh. Maksudnya kayak dia memang banyak masuk sebagai sub on ya, maksudnya datang sebagai pengganti. Tapi meskipun gitu dia masih bisa kontribusi involvement gol gitu. Iya benar. Nah terus juga satu lagi dia yang apa sih namanya, break the curse number 7 di MU ya. Benar. Karena banyak yang bilang wah nomor 7 berat gitu loh. Setelah ditinggal CR terutama ya, itu kayak terakhir kutukan banget lah yang pakai performnya jelek. Iya, terakhir bahkan seorang Alexis Sanchez aja nggak ngangkat. Cuma jago di piano doang. Iya kan? Maksud gua posisinya pun kayak kurang cocok, gue ngeliatnya cocok pemain 9 yang nomor 9 gitu kan. Iya, benar. Justru yang nomor 9 yang di MU jadi bapuk si Martial. Nah, sekarang si Cavani sebenarnya terbaiknya bukan dari secara keseluruhan ya, tapi secara kebutuhan tim itu sangat itu semua tim ya butuh lah pemain kayak dia gitu kan, berpengalaman, ikhlas maksudnya. Dan sekalinya dibutuhin free transfer juga deh BTW. Iya, free transfer ya, karena mau seharga apa juga pemain nomor segitu gitu. Iya, makanya. Dan dia sebagai catatan menurut gue dia lebih baik dari Ibrahimovic waktu kemarin sih. Ya. Itu oke, itu dari Cavani. Ya, sekarang nomor 4 ya. Siapa nih si number 4 ini rada spesial, siapa? Sekarang nomor 3 deh. Oh, sekarang nomor 3. Sorry. Oke, soalnya video tadi di-cut ya, kita lupa. Sekarang nomor 3, berarti ini top 3 ya. Top 3 itu artinya udah spesial banget ya. Ibaratnya dia perunggu nih. Iya, benar. Perunggu, iya. Ini yang tadi kita sempat singgung sebenarnya tadi, yang pas di Mendy, karena posisi sama kayak Mendy. Siapa itu? Itu Martinez, goalkeeper ya, dia goalkeeper dibeli dari Almighty Arsenal sebesar $27 juta. Iya, $27 juta. Ini sebuah kerugian buat Arsenal dan juga keuntungan besar buat Villa ya. Karena memang kalau dari segi FPL ini ini apa sih, kiper template orang gitu yang IO-nya tinggi banget. Memang nih Martinez buset, dari postur, dari permainannya dia memang menggambarkan kiper yang ideal banget gitu loh. Iya, dia tuh kayak ya postur badannya juga kayak pas banget buat jadi kiper gitu ya. Dan dia memang yang salah satu kunci sukses Villa bisa sampai maksudnya bisa performa kayak sekarang, meskipun akhir-akhir musim ini akhir-akhir musimnya sempat terseok-seok lah si Villa. Karena memang catatan juga bagus loh, dia 130 lebih save tuh. Oh iya, totalnya dia salah satu yang terbanyak berarti itu ya. Iya, 130 lebih save. Memang ada kayak Melier, si tim-tim yang sering-sering keserang lah. Iya, tim-tim siapa sih namanya, Ramsdale gitu-gitu. Nah, Martinez ini memang sih dia cinta Arsenal lah. Secara dia tuh di Arsenal tuh belasan tahun kalau nggak salah. Memang dari akademi. Terus memang saingannya tuh berat banget ya, Bernd Leno gitu. Dia daripada dibilang forever youngster sama fan Arsenal, ya kan, karena sedangkan umurnya makin lama makin tua, umur 27 apa berapa gitu. Tapi masih aja dibilang youngster karena memang dia nggak dapat kesempatan terus gitu. Iya, benar. Ya kesempatan bermain terbaiknya cuman yang pas musim lalu kan, yang pas si Leno cedera terus tiba-tiba dia bersinar banget kan. Iya, makanya dan gue jadi pelatihnya memang bingung sih antara Leno atau Martinez. Secara kita juga nggak bisa menyalahkan Leno nih kalau performa Arsenal musim ini. Bisa jadi Martinez stay juga sama. Nah, makanya Martinez di ini semakin bertambah tua, dia mungkin ada mindset nih, dia butuh caps di internasionalnya. Pasti dia. Jadi dia mau main di Argentina. Iya, siapa tahu dia bisa jadi kiper timnas. Iya. Lagi juga di Argentina siapa gitu kan pilihannya gitu kan. Kan bagus sekarang ini. Siapa? Kiper cadangan Manchester United. Masih dia dipakai kan. Iya. Nah, makanya sekarang Martinez sangat membuktikan dirinya
bukan menjadi pilihan salah gitu pindah ke Aston Villa. Karena itu yang tujuannya sih, menit bermain dan dia dapatkan, dan dia juga ngasih feedback ke tim itu sebuah defense yang kuat, save, defense, clean sheet gitu-gitu ya. Ditambah memang backnya juga cukup oke. Iya. Oke, itu dari Martinez ya. Oke, sekarang peringkat runner up ya. Runner up di sini mungkin fan favorit kedua ya. Kalian pasti fan favorit. Iya, karena tadi kan menurut gua kalian setuju di Rafinha. Sekarang ada Jesse Lingard. Jellings. Ini paling nggak expect. Dari mana ya. ini, Dek? Ya dari mana lagi, semua orang tahu kan. Dari MU ya, yang suka dance floor di Emirates. Dulu dia bagusnya di Emirates saja ya sebenarnya itu. Sebelum pindah ke West Ham. Sekarang dia jadi momoknya menakutkan gitu loh. Kenapa tuh kira-kira kok bisa si Lingard nih langsung gila gitu? Ya nggak tahu juga sih gue ya kenapanya, cuman emang pas dari sebelum dia pindah ke West Ham kan dia istilahnya kayak jadi bahan cemooh. Iyalah, jelas. Kayak jadi bahan ceng-cengan gitu kan, ceng-cengan kayak di semua sosmed fans bola gitu. Ternyata pas setelah dia pindah ke West Ham dia malah ngebuktiin gitu loh. Kalau ternyata dia tuh sebenarnya ya masih ada jelek banget lah, iya. Ya, bukan gak jelek, emang bagus justru. Emang dia langsung ngasih impact ke West Ham kan. Gitu ya. Cuman ya overall dari jumlah menit bermain, maksudnya dari dia langsung nyetel itu kayak menurut gua cukup jarang sih ya pemain kayak gitu. Jadi biasanya ada adaptasi, mungkin temannya juga sportif, dan di posisi waktu Lingard datang sebenarnya banyak pesaing juga ya dari West Ham. Tapi dia buktiin nih langsung nge-steal posisi itu dan jadi solusi untuk segala kebolongan dari Antonio yang sempat blank juga kan, sempat cedera 3 pertandingan gitu-gitu. Dia ya inilah menyesuaikan gitu loh. Dan golnya juga keren-keren ya. Ada yang soloran, ada yang kayak shoot soloran, pojok kanan bawah dari luar kotak gitu. Iya, kayak gol-gol yang kayak gua rasa bukan Lingard gitu. Oke, itu dari runner up. Itu Lingard ya. Oke, sekarang siapa Ruben Dias ya? Sangka-sangka ya dari posisi back ternyata ya. Ya jelas. Karena jadi ngangkat juara gitu loh. Iya benar. Dan ini pemain udah kayak buruh pabrik, dimainin terus. Iya benar. Dia main terus ya, full terus ya. Di apa sih di saat back yang lain kayak di rotasi Pep gitu, dia tetap main full 90 menit. Iya. Mungkin udah mulai rotasi yang udah mulai mengerucut nih kompetisinya, yang udah ada kompetisi Champions League final, terus ada semifinal FA Cup, terus juga dia pas final Carabao meskipun dia bukan tempatnya di situ. Jadi kan cuman Ruben Dias ini memang wah gila. Bisa dibilang dia salah satu pembelian terbaik City beberapa tahun ke belakang. Dan dibandingkan dengan waktu pembelian terbaik si Liverpool yang waktu dapetin Van Dijk. Iya kan, soalnya kan kayak pembelian transfernya City tuh selalu bermasalah di back kan ya, padahal dia istilahnya jor-joran buat Joe Stones juga kemarin, cuma Joe Stones-nya ternyata juga nggak sesuai ekspektasi si Pep sama fans City gitu kan. Dan bisa dibilang si pembelian memang kan Pep kayaknya mindset pembelian tuh back mulu gitu kan, sampai lupa kalau mereka habis strikernya nih. Habis striker ya. Dan kalau gue lihat juga si Ruben Dias nih performanya inspiring ya mungkin, sampai nular ke pemain-pemain sekitarnya gitu. Makanya salah satunya tadi si Stones kelihatan tuh jago ya, Joe Stones-nya jadi kelihatan jago. Iya, John Stones aja jadi kelihatan kayak wah kayak udah kayak pasangan Maldini Nesta tuh lama-lama ya kan. Terus juga dia ada beberapa yang rekor clean sheet juga ya. Dan makanya di sini Ruben Dias ya nggak bisa dibantah lagi lah, dia pembelian terbaik sih. Bener-bener keping pentingnya Pep banget lah gitu buat musim ini kan, terbukti kan udah dapat Piala Carabao, terus sekarang dapat Piala Premier League juga gitu-gitu. Tinggi lah pokoknya pencapaiannya. Iya. Oke, jadi itu ya 7 pemain keajaiban dunia. Bukan 7 pemain pembelian terbaik. Iya, pembelian terbaik. Mungkin kalian ada menurut kita dan beberapa sumber ya, terutama menurut kita dan contekan. Nah, mungkin kalian punya opini sendiri atau punya pendapat lain gitu kan, ya bisa aja ya. Coret-coret di komen. Ya, bisa aja kalian keep aja, gak usah kasih tau kita. Ya, atau enggak DM aja kita. Atau enggak ya udah ngedumel aja sendiri. Oke, salah bang, ini bang, maksudnya ini.
Oke, itu konten dari kita hari ini ya. Maksudnya mungkin agak terlalu panjang karena kita memang ngomongnya agak ngalur ngidul. Tapi nanti kita akan terus berkembang nih. Kita akan bawa konten-konten semacam ini dan kita rencananya akan membahas liga lain nih. Iya, kita Nggak cuma ngebahas Liga Inggris. liga lain. Kita ngebahas Liga Kamboja nanti. Wah, kirain bahas NBA. Oh, udah di luar konteks bola gitu. Banyak pokoknya nanti ada challenge, ada segala macam. Pokoknya nanti bantu share aja misalkan Untuk menurut share, kalian like, menarik. subscribe, jangan lupa di report juga kalau ada Iya, yang report kalau dia ada yang ngomong kasar-kasar gitu ya nggak apa-apa. Nanti dapat notice ini gitu kan. Iya. Oke, sekian dari kita ya. Semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat, stay safe, stay healthy. Oke. See you. Salam Oke. beginners.